Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita ajukan kepada junjungan Nabi besar kita yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti saat ini kita rasakan. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Izinkan saya di sini perkenalkan nama. Nama saya Clarissa Gitasari dengan nomor NIM E1S021018 dari Pendidikan Sosiologi kelas 1A Fakultas FKIP. Jadi saya di sini akan menjelaskan produktif di waktu pandemi COVID-19. Jadi, apa sih yang kita lakukan pada masa pandemi sekarang ini? Siapa yang pernah menyangka bahwa pandemi COVID-19 ini masih berlanjut hingga sekarang ini, pada bulan terakhir yaitu dari bulan 6 hingga bulan 12 sekarang ini dinyatakan masuk ke Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri, COVID-19 ini merubah banyak hal, mulai dari sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Dengan saat ini kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak antar sesama. Kemudian aktivitas bekerja pun menghambat, seperti contohnya yang biasanya orang kerja di kantor sekarang malah mengerjakan tugasnya di rumah. Begitupun dengan aktivitas lainnya yang sebelum mengharuskan untuk bertatap muka secara langsung ataupun secara online. Kondisi demikian menuntut kita untuk terus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Salah satunya adalah bekerja dari rumah atau yang biasa kita sebut dengan work from home atau biasa disingkat WFH. Walaupun harus bekerja dari rumah, WFH kita harus tetap bekerja secara aktif, produktif, dan kreatif. Adapun beberapa tips untuk mengisi waktu luang saat pada masa pandemi sekarang ini, yaitu yang pertama ada mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada melatih disiplin waktu, kemudian ada melakukan spiritual parenting dengan orang tua yang ada di rumah, kemudian bisa dapat mengerjakan sesuatu hal yang lebih berguna dengan cara berolahraga, mengerjakan tugas, ataupun ngumpul dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Kemudian, yang saya jelaskan tadi itu bagaimana cara kita mengisi waktu luang. Apa sih mengisi waktu luang itu? Apa sih waktu luang itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu waktu luang. Mengisi waktu luang di saat pandemi COVID ini sangat benar-benar diperlukan. Mengisi waktu luang diartikan sebagai suatu rangkaian proses, perbuatan, atau keadaan berada untuk melakukan sesuatu hal yang lebih berguna untuk di masa depan. Kata luang memiliki dua makna, yaitu lowong atau kosong, dan senggang atau tidak sibuk. Jika dilihat dari pengertian yang saya jabarkan di atas tadi, maka waktu luang itu bermakna, satu, keadaan yang kosong dan tidak terjadi baik proses maupun perbuatan. Kemudian yang kedua ada saat tertentu di mana seseorang tidak melakukan sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, kesempatan, tempo atau peluang yang senggang atau tidak sibuk atau kita tidak sedang melakukan kegiatan apapun. Itulah yang dimaksud dengan waktu luang. Bagaimana cara kita mengisi waktu luang? Jadi saya nanti akan memaparkan apa-apa saja contohnya dan menjelaskan salah satu dari contoh tersebut. Dari contoh-contoh tips yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu ada spiritual parenting di masa pandemi sekarang ini. Jadi, apa sih spiritual parenting? Spiritual parenting merupakan metode mengenalkan Islam lewat pengenalan anak-anak dengan bentuk pengalaman keseharian. Pada masa sekarang, metode spiritual parenting ini merupakan koreksi terhadap pendidikan agama, khususnya pengenalan terhadap Allah yang bersifat doktriner dan mencekoki anak-anak dengan hafalan. Metode spiritual parenting mengenalkan anak terhadap Allah lebih manusiawi sesuai dengan pengalaman keseharian mereka. Jadi kita dianjurkan untuk mengisi waktu luang pada masa COVID pandemi ini, kita seperti yang saya sebutkan pada tips yang pertama, yaitu mendekatkan diri dengan Allah. Kemudian cara tersebut ini, dengan cara spiritual parenting, kita bisa meningkatkan ilmu agama kita. Kemudian metode ini bersifat penghayatan. Mengenalkan Allah lewat matahari, cahaya bulan,
warna-warni bunga, persahabatan dengan sesama, kasih sayang orang tua, kecintaan terhadap ibadah, dan bukan metode yang mengenalkan Allah lewat khotbah atau hafalan nama-nama Allah semata. Hanya semata, jadi mereka ini semua mempelajarinya semuanya. Jadi spiritual parenting ini mengenalkan anak untuk mendapatkan hikmah atas peristiwa yang dipelajarinya melalui orang tua yang menghantarkan ilmunya kepada anaknya. Bahkan, di masa pandemi COVID-19 ini, kita mengenalkan Allah lewat hikmah atas peristiwa ini. Seperti yang tercantum pada Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian inilah arti dari Quran Surah An-Nahl ayat 125. Jadi, bagaimana sih cara orang tua untuk menerapkan spiritual parenting di dalam lingkup keluarganya? Jadi yang pertama cara orang tua itu adalah mengajarkan kepada anak bahwa Allah selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Sehingga anak akan selalu sadar akan gerak dan langkahnya. Selalu diketahui oleh Allah juga kemampuan orang tua memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya atas dasar bahwa Allah selalu melihat diri dan juga diri mereka. Di bulan ini, terutama saat di rumah saja pada masa pandemi COVID sekarang ini, orang tua bisa memberi contoh bahwa Allah sedang memberi cobaan adanya pandemi COVID-19 ini. Disampaikan juga bahwa rahmat Allah lebih besar daripada cobaan Allah. Kemudian cara yang kedua ada mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup kita ini selalu berhubungan dengan yang lain. Bahkan bakteri pun sekalipun kita sangat berhubungan. Dengan mengajarkan ini, anak-anak akan menghargai manusia, alam, dan dunia ini sendiri. Di bulan Ramadan, pada masa pandemi COVID sekarang ini, atau di akhir bulan, menuju akhir bulan sekarang ini, pada masa pandemi ini, COVID-19 ini juga memberikan rasa empati kita kepada orang lain. Ketika kita punya rezeki, kita bisa membagikannya kepada orang yang membutuhkan, orang yang lebih membutuhkan. Seperti pada masa sekarang ini, banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya. Jadi kita bisa membagi sedikit rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, jadilah orang tua pendengar yang baik bagi anak-anaknya. Perhatikan setiap anak yang kita bicara, sehingga dapat melatih mereka berpikir dan mengatur emosi dengan tertib dan jernih. Pada masa akhir bulan sekarang ini, maksud saya mau akhir bulan Desember ini, orang tua punya waktu luang untuk anak-anaknya, mendengar cerita-cerita mereka. Orang tua juga memberi umpan balik kepada mereka dengan memberi motivasi dan cerita-cerita yang menggugah. Ini spiritual parenting inilah yang saya jelaskan kepada salah satu tips untuk melakukan produktif pada masa COVID pandemi ini. Selainnya kita bisa mencari kesibukan seperti membaca buku atau berserah diri atau mendekatkan diri juga kepada Allah. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang pada saat masa pandemi sekarang ini, atau bagaimana sih cara kita mengisi waktu produktif kita pada masa pandemi sekarang ini. Jadi demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang Maha Besar, dan juga salah, hilaf, atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Akhir kata, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.